Setiap ada masalah, lihat Allah. Apa kata Allah? Setiap ada hajat, lihat Allah. Apa kata Allah? Allah ingin kita berjalan dalam menyelesaikan masalah seperti nabi-nabi. Idza hazabal amru fazi'a ila salat, kata Allah. Kata Nabi, riwayat sahabat, Nabi itu setiap ada masalah dia lari kepada sholat. Di sholat ini bukti kalau kita yakin kepada Allah. Nah, supaya sholat kita ini kuat, 3 perangkat kita usaha sebelum sholat. Cari yakin, cari ilmu, cari zikir. Orang bilang, Maulana bicara yang lain kah? Cuman iman sholat. Kalau sholat saja bagaimana datang rezeki? Makanya baca Quran. Nabi Nuh hancurkan kaumnya itu yang menentang itu hanya dengan sholat. Tantangan kepada Nabi Soleh hanya dengan sholat keluar lontar. Nabi Musa diminta oleh Bani Israel, Fir'aun itu banyak tentaranya, banyak senjata. Minta sama Tuhan supaya kita dikasih tentara dan senjata yang banyak juga. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikanlah seperti kau berikan kepada Fir'aun itu. Ya kan? Apa jawaban Allah? Tidak betul itu. Sekarang yang penting, jadikan rumah-rumah itu tempat meningkatkan kualitas sholat, dan betulkan keyakinan kamu sampai kepada tahapan tawakal kepada aku. Setelah Nabi Musa alaihissalam bina yakinnya Bani Israel dan amalan Bani Israel, maka datang perintah Allah, bawa Bani Israel keluar. Tengah malam dibawa Bani Israel keluar. Ketahuan Fir'aun dengan lengkap senjata dan tentaranya kejar dari belakang. Baru kan Fir'aun bilang, genteng, kecuping, tai util, mau kemana kau lari? Wahadil anharu tajri min tahti, ini lautan di bawah kekuasaan kau. Sampai di depan lautan, Bani Israel bilang di depan lautan, di belakang Fir'aun punya tentara, innal mughraqun, kita tertangkap sudah ini. Mendengar kalimat mengisbatkan makhluk, kalau lautan bisa menangkap, Fir'aun tentaranya bisa menangkap, keluar dari mulut ahli tauhid, kalla, salah penglihatan mata kamu. Dari dulu saya sudah tegur, jangan kita jalani kehidupan menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Lautan makhluk tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Fir'aun makhluk tidak bisa menangkap kita tanpa izin Allah. Allah yang kuasa. Sekarang kita tunggu apa kata Allah. Nah, perintah Allah ajib. Dalam kondisi-kondisi yang bertentangan dengan akal dan asbab dan pengalaman, datang perintah Allah juga bertentangan dengan akal, asbab dan pengalaman. Idrib bi asaqal bahar, pukulkan ke arah lautan itu tongkatmu. Loh, kalau logika itu tongkat itu disuruh mukul lautan itu manfaatnya opo? Iya kan? Bagusnya kan dipukul ke kepalanya Fir'aun. Tapi kok perintah dipukul ke laut? Kalau ada buaya, ada hiu, mungkin masuk akal. Enggak ada hiu, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan pengalaman. Biasanya kalau Nabi Musa pukul tongkat, jadi air, mata air, atau jadi ular. Kalau jadi ular masuk ke laut, manfaatnya opo? Kalau jadi mata air masuk ke laut, manfaatnya opo? Jadi mentaati hukum itu jangan pakai akal-akalan, jangan pakai pengalaman, hancur kita. Melihat hukum Allah itu cuma satu, samina wa atona, selesai. Man khair, dalam ketaatan ada kebaikan, dalam kengeyel-ngeyelan ada kecelakaan. Bahkan Maulana Yusuf rahmatullahi bilang, sebetulnya hakikatnya bukan disuruh pukul ke laut. Itu tongkat Nabi Musa itu disuruh pukul. Kamu orang punya akal, punya otak yang suka mikir kalau diperintahkan oleh Allah. Aduh, sami'na wa tafakkarna, tunggu dulu. Kalau saya keluar nanti saya punya dagangan, siapa yang jaga Kalau saya keluar yang kasih makan lele di belakang rumah siapa Kalau saya keluar yang kasih makan kelinci di belakang siapa saya ada proyek ini. Kalau saya keluar nanti rezeki saya hilang. Ini otak yang suka berpikir gitu, layak dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa.
Hei. Ternyata tatkala dipukul 12 jalan ke Bani Israel punya 12 kabilah. Fir'aun lihat sudah mau habis, mereka ikut dari belakang. Tatkala orang terakhir dari Bani Israel keluar dan orang terakhir dari Fir'aun masuk di laut, maka laut kan kembali bersatu. Masa kita bilang dunia ini orang kafir, orang munafik masih bisa hidup, menghirup udara, masih mangan enak, masih bisa kawin, karena ada orang beriman di dunia ini. Kalau udah nggak ada, nggak bisa mereka makan, minum tidak bisa. Begitu tingginya nilai iman tanpa sholat. Bagaimana kalau sholat? Jadi kebaikan dunia ini karena amal, bukan karena duit kita banyak, bukan karena pangkat kita tinggi, bukan karena jabatan kita tinggi, bukan karena kafe kita banyak, bukan karena istri kita cantik. Allah. Waktu itu kita mau lihat kedudukan kita di sisi Allah. Kalau kita ingin tahu berapa banyak kebesaran Allah di dalam hati kita, lihat sholat kita. Waktu ada masalah kita tawajuh kepada sholat atau kita jauh dari sholat. Tawajuh kepada sholat artinya kalau kita lengkapi sholat kita dengan 3 amalan: dakwah iman, ta'lim fadail, mudzakarah masail, dan zikir. Iman bentuk halaka-halaka iman. Rukun iman kita tafsirkan mendetail. Duduk sama teman bicara rukun iman. Amantu billah, Allah yang kuasa, dan Allah tidak kuasa. Wa malaikatihi, dan Allah menjalankan nizam yang gaib yang tidak nampak depan mata kita. Yang kita lihat insinyur ke kebun, kasih arahan, kasih pupuk, kebun kita jadi subur. Padahal di belakang insinyur ada malaikat yang mengolah di tanah. Kita tidak lihat malaikat, yang kita lihat insinyur. Kita lihat irigasi, kita tidak lihat malaikat. Kita lihat disebarkan pupuk, kita tidak lihat malaikat bekerja di dalam tanah. Wa kutubi, buku yang update, buku yang benar hanya Quran. Selain Quran banyak tipunya. Kalau ini tuh baca tiap hari Quran, renungkan isi kandungannya, pelajari halal dan haramnya. 1 juz 1 hari dia, 1 bulan 1 kali khatam di Quran ini. Jadikan anak kita hafiz Quran. Bantu penyebaran Al-Quran sampai ke ujung-ujung dunia, supaya Quran akan menjadi pelindung kita, tidak menjadi hujah ke atas kita. Warusuli, yakin idola kita, pemimpin kita, fashion kita dalam menata rambut, mengatur wajah kita, pakaian kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, mengatur bisnis kita, semuanya lihat nabi-nabi, jangan lihat yang lain. Wal yaumil akhir, hari kiamat, barzah, mahsyar, nasar, jannat, surga, neraka, itu menjadi obrolan kita hari-hari. Akui kita anak-anak akhirat, bukan anak dunia. Senang bicara akhirat, enggak senang bicara dunia. Suka ngobrol bicara wanita akhirat, enggak suka bicara wanita dunia. Bersedia? Bicara 7 perkara yang gaib: mabda, ma'ad, barzah, mahsyar, nasar, jannat, jahanam. Nafikan 4 perkara. Nafikan semua benda-benda yang nampak depan mata kita. Makanan tidak bisa mengenyangkan, air tidak bisa menghilangkan haus, pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, duit tidak bisa membeli barang, barang tidak bisa menenteramkan hidup kita. Pertama. Yang kedua, nafikan keyakinan umat-umat terdahulu. Korun yakinnya dengan harta, hancur. Yang yakin karena harta, hancur seperti korun. Hamam yakinnya dengan jabatan, yang yakin dengan jabatan tinggalkan amal, nasibnya seperti hamam, hancur. Komadian yakinnya dengan dagangan, yang Allah hancurkan. Yang yakin seperti komadian, sibuk dengan bisnis, lupakan amal, Allah hancurkan dagangannya dan dia sebelum mati. Yang ketiga, nafikan kepemilikan kita. Kita lahir telanjang, tinggalkan dunia telanjang. Kita nggak punya apa-apa, Allah telah beli dengan surga. Itu punya Allah sekarang. Pertamanya digunakan untuk dakwah, bukan untuk yang lain. Kedua, gunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk anak istri kita. Anak istri kita sekedarnya, secukupnya. Mobil jangan bilang itu mobil saya, bilang itu amanat Allah untuk saya. Jangan bilang ini kapten saya, dan itu amanat dari Allah. Bersedia? Awas, hati-hati. Nabi Musa, Allah bilang kepada ibunya, saya akan kembalikan anakmu.
lempar anakmu ke laut, jangan takut, saya akan kembalikan jadi nabi. Kalau kita gunakan harta ini mengikuti maunya Allah dan kita tidak merasa memilikinya, kita jadi nabi-nabi. Astagfirullah. Kita jadi penerus kerja nabi. Fikir nabi Allah berikan sama kita, yakinnya nabi-nabi Allah berikan sama kita, sholatnya nabi Allah berikan sama kita, ilmunya nabi-nabi Allah kasih kita, kepahaman nabi-nabi Allah berikan kepada kita. Allah berikan ke menyelesaikan masalah seperti nabi-nabi menyelesaikan masalah. Maka kata Allah kepada ibunya Nabi Musa, saya akan kembalikan anakmu, tapi waktu kau lihat anakmu jangan bilang anakmu, hancur kamu. Setelah itu tablik, jangan pernah merasa punya apa-apa. Bersedia? Kemudian majelis ilmu, fadail sekali di masjid, sekali di rumah kita. Dulu dengan tawajuh, baca juga secara infirodi, supaya hati kita gairah ke surga, takut dengan neraka, supaya hati kita cenderung kepada amal, senang buat amal, sedih kehilangan amal. Hilang 1 juta, hilang 1 miliar, tidak sedih seperti kita hilangnya 1 miswak. Maulana Jamshid rahmatullah alaih dapat hidayah gara-gara 1 miswak. Sedih orang lewat, kenapa kau menangis nak? Dia bilang, ini miswak saya. Gemho dia, saya kehilangan miswak, menangis dia. Kata Maulana Jamshid, saya sudah Maulana tapi berhari-hari miswak hilang, saya tidak sedih. Hidayah. Kemudian beserta dengan ilmu fadail, kita harus dekat dengan ulama, cinta dengan ulama, cinta dengan majelis-majelisnya ulama, mendukung pengajaran ilmunya para ulama. Kita bermusyawarah dengan para ulama sehingga 24 jam kehidupan kita berdasarkan syariat. Beserta dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu apa? Pertama ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang sholat. Itu dulu kita belajar. Haji belum saatnya, puasa masih 2 bulan lagi. Dagang belum ada modal, jangan cepat-cepat punya modal, pinjam sama Bu Susi di BRI. Jadi tanpa duit pun kita bisa amalkan agama, iman dan sholat. Itu yang dipelajari ilmunya dulu. Setelah itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kita pelajari ilmu saya. Beserta dengan ilmu zikir kita pelajari. Zikir begitu banyak kita berzikir, Allah ki azmat kedayan ajaib, sehingga kita hadir betul-betul di hadapan kita keagungan sifat-sifat Allah. Hadirin yang menghalangi kita tawajuh kepada Allah, ini mata suka bilolo. Ada teman kita sudah almarhum, semoga ampunkan dosanya dan angkat derajatnya, ngomong di depan markas, aduh, dia bilang, saya ini paling sulit kontrol mata saya lihat cewek-cewek. Sudah umur 60. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan kita menundukkan pandangan kalau bukan dari sekarang? Yang tidak bisa menjaga pandangan tidak bisa jaga iman, nggak bisa. Harus belajar. Kita kalau ada penyakit mata, datangi dokter kandungan, ya. Hah? Betul? Datangi dokter mata. Jadi kalau kita punya penyakit mata bilolo, kita datangi siapa? Sudahkah kita membeberkan penyakit itu kepada ulama-ulama? Bagaimana cara mengatasi beta mata bilolo ini? Kenapa mata kita suka bilolo? Karena takazah nafsu kita menyuruh kita melihat itu. Kita punya ikhtiar, kita punya potensi untuk memalingkan pandangan mata kita waktu ada garam yang haram di depan mata kita. Tapi kok diikuti penglihatan takazah nafsu itu diikuti. Itu menandakan betapa nafsu kita ini sudah menguasai ruhaniyah kita. Kenapa begitu? Karena dikasih makan terus, dikasih makan enak terus, dikasih tidur enak terus, nafsu bengkak. Padahal kalau kita mencicipi walaupun nikmat dan lezat, karena itu nafsu bilang, itu nikmat sekali, paling nikmat, kau rugi kalau kau tidak lihat. Ini faktor kenapa mata suka bilol.
Seharusnya kita sadar bahwa semua maksiat di belakangnya neraka, semua maksiat di belakangnya kemurkaan Allah. Kalau Allah murka, pukulan polisi pun kita tidak tahan. Bagaimana pukulan malaikat Zabaniyah? Api dunia 70 kali kurangi daripada api akhirat pun kita tidak tahan. Bagaimana api neraka yang panasnya 70 kali lipat? Yakin kita dengan akhirat, yakin kita dengan azab Allah, lemah. Ini menyebabkan kita bermaksiat di mana-mana. Kalau sudah kita memandang garam yang haram itu, maka garam itu sudah pergi, tapi dia punya gambar muncul. Jangankan waktu kita duduk bersendirian, waktu sholat pun muncul. Nah, bagaimana zikir kita berkesan? Bagaimana dengan zikir menghasilkan sifat ihsan? Gak bisa. Oleh itu waktu kita zikir, kita lihat satu titik. Jangan lari-lari kemana-mana. Dilatih mata kita tunduk melihat satu titik. Dan saat kita berzikir, hadirkan Allahu naziri, Allahu sami'i, Allahu ma'i. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah beserta dengan saya. Seorang anak kecil diajari, kamu zikir nak sebelum tidur, Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu naziri. Setelah 1 minggu, tambah lagi, dari 3 jadi 7. Terus pamannya bilang, setelah kali ketiga, nak, orang yang merasa dilihat oleh Allah, mungkinkah dia berbuat maksiat? Kata anak itu, saya merasakan tarbiyah paman saya, sehingga kaifiat hati saya ada lain sedikit. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Malaysia memberikan permisalan begini. Kalau kita berangkat dari Kalibobo, pasti lewat Oyehe kan? Di tengah-tengah Oyehe itu ada tugu. Kalau Bapak lihat tugu itu, dengan pandangan Bilolo, dicermati, itu sampai di markas masih terbayang itu tugu. Terus kalau ada yang bilang, tadi di depan tugu, langsung muncul tuh gambar tugu dari atas sampai bawah. Hari betul Pak betul? Sekarang Tuhan bilang Allahu Akbar, terbayang tidak keagungan Allah? Subhanallah, terbayang tidak kecantikan Allah? Enggak terbayang, karena hati kita masih gelap. Oleh itu sebelum sholat harus banyak berzikir. Itu yang zikir subhanallah alhamdulillah 100 kali, itu zikirnya anak-anak TK. Tapi harus diistiqomahkan dulu itu zikir pagi petang. Setelah itu cari zikir-zikir, tanya sama ulama lagi yang lain. Zikir pagi petang, zikir malam, zikir lihat bulan, zikir dekat maghrib, zikir petir, kedengaran petir, zikir hujan turun, zikir lihat orang cacat, zikir lihat buah, zikir pakai baju lepas baju. Begitu banyak kita berzikir sehingga disebut nama Allah, hanya Allah yang kita ingat, tidak ada lagi ingat yang lain. Ini kerja Pak. Jadi sholat kita akan khusyuk kalau kita barengi dengan usaha iman, ilmu dan zikir. Siapa yang niat melengkapi sholatnya dengan usaha iman, ilmu dan zikir, angkat tangan. Masya Allah, ya Allah terima niat kami ya Allah. Kalau iman kita kuat, ikhlas muncul. Kalau iman kita lemah, gak akan datang ikhlas. Orang yang membesarkan dunia dalam hatinya, sholatnya untuk dunia. Orang yang membesarkan jabatan, maka sholatnya untuk dapat jabatan, bukan dapat Allah. Orang yang membesarkan duit, puasanya, zikirnya, sholatnya, semua untuk dapat duit. Jadi gak bisa ikhlas orang yang imannya tidak betul. Mau kemana larimu? Jadi sholat kita harus lengkapi dengan iman, ilmu dan zikir. Bawa semuanya dalam sholat dan ikhlas. Kalau kita sholat dengan yakin kepada Allah, yakin dengan akhirat, ujung rambut sampai ujung kuku, gerakan dan ucapan kita ikut cara Nabi dengan menghadirkan fadail amalnya. Setelah itu kita yakin satu-satu zikir, satu-satu subhanallah, satu-satu takbir, satu gerakan ruku, sujud, qaidah lebih berharga dari dunia beserta isinya. Kalau kita yakin seperti itu, jangan akan muncul emas depan mata kita, jabatan gak akan pernah muncul depan mata kita.